Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat semuanya. Pada siang hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mengundang saya untuk berbicara di forum ini. Dan untuk saya ini ditugaskan membahas tentang masalah praktikum histologi yang terintegrasi. Saya agak modifikasi judulnya yang berjudul dapatkah praktikum histologi digabung dengan praktikum lainnya, ya. Saya Ahmad Aulia Yusuf dari Departemen Histologi FKUI. Ini akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat ya, histologi ini merupakan salah satu disiplin ya dari ilmu dasar kedokteran ya. Sering juga disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopik ya. Dia mempelajari struktur-struktur mikroskopik jaringan dan organ dari tubuh manusia yang normal dengan menggunakan bantuan mikroskop ya. Jadi kalau saya sering secara berguyon mengatakan ilmu biomedik itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah ilmu kasat mata ya, itu adalah anatomi ya. Yang kedua adalah ilmu yang remang-remang ya. Nah, itu histologi ya. Karena mesti melihat dengan mikroskop ya. Yang ketiga itu adalah ilmu alam gaib ya. Nah, itu adalah biokimia dan fisiologi ya. Baik ya. Kita lanjutkan ya. Nah, histologi ini biasanya diajarkan sebelum mempelajari kondisi patologis ya. Jadi mahasiswa sebelum mempelajari kondisi patologis ya, maka dia harus mempelajari dulu kondisi yang normal ya. Nah, metode pembelajaran ya ini masih tetap menggunakan kuliah, praktikum ya, dan dengan kurikulum berbasis kompetensi ini kita sudah menambahkan diskusi ya, baik diskusi kelompok maupun diskusi plenum ya. Kemudian berkembang dengan teknologi seperti tadi juga dikemukakan oleh Dr. Atik ya, yaitu dengan adanya interaktif CD-ROOM ya dan dengan internet ya, dengan multimedia ya. Nah, bagaimana praktikum histologi ya? Kalau kita lihat ya, praktikum histologi ini merupakan salah satu kegiatan di dalam proses pendidikan kedokteran ya, dengan tujuannya memperoleh kompetensi dalam keterampilan ya, untuk mencari, mengenal, mengidentifikasi dan memahami struktur-struktur histologi tertentu dan kaitannya dengan lokasi dan fungsinya ya. Karena itulah ya, meskipun zaman berubah ya, teknologi maju ya, tetapi kemampuan ya praktikum mikroskop ya ini tidak bisa tergantikan ya. Jadi kalau kita lihat dari tujuannya ya, ini adalah supaya mahasiswa mempunyai kompetensi untuk bisa mencari, bisa mengenali dan membandingkannya dengan struktur-struktur yang lainnya ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan pemahaman tentang fungsi normal struktur tertentu dan kaitan dengan timbulnya kelainan pada struktur tersebut. Nah, pada praktikum histologi ya, metodenya biasanya ada kuliah pendahuluan dulu ya. Mahasiswa dijelaskan secara singkat tentang struktur-struktur yang akan dicari dan akan dipelajari pada hari praktikum tersebut ya. Kemudian kegiatan praktikumnya ya, di mana mahasiswa melakukan gambar ya, memotret ya, kemudian mencari struktur tertentu, memahami kaitannya struktur dengan fungsi ya, dan juga melakukan diskusi dengan tutor ya. Dan biasanya ada evaluasinya ya. Evaluasi yang biasa dikerjakan ada pretest dan post-test ya, serta ujian yang mungkin dikenal sebagai ujian tank-tank
ya. Jadi mahasiswa diberi waktu tertentu ya untuk menjawab struktur yang terdapat pada mikroskop, kemudian dia berpindah ya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya pada era KBK ini ya, KBK ini cirinya adalah SPICES ya, yaitu student center, problem based learning, integratif ya, kemudian elektif, dan yang terakhir sistematik ya. Nah, dari aspek integratif ya, dari segi ya modul ya atau blok ya, selama ini sudah diintegrasikan. Jadi sudah dikelompokkan pada organ-organ tertentu atau simptom-simptom tertentu ya. Nah, menjadi pertanyaan, apakah praktikum histologi ini dapat kita integrasikan dengan praktikum yang lainnya ya. Mungkin yang paling dekat ya yaitu dengan saudara muda kita yaitu patologi anatomi ya. Jadi apakah memungkinkan untuk diintegrasikan ya pada satu waktu yang hampir bersamaan ya antara praktikum histologi dengan praktikum patologi anatomi. Nah, dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya ya, ini diketahui bahwa praktikum integrasi ini mempunyai keuntungan-keuntungan ya. Mahasiswa dapat memahami topik histologi lebih dalam ya dan memahami relevansinya dengan struktur patologis. Jadi dia bisa melihat umpamanya struktur hati. Struktur hati yang normal ini adalah seperti ini. Kemudian kalau terjadi perubahan, maka perubahan-perubahan yang terjadi itu terjadinya di sini ya atau di sebelah sana ya. Sehingga dia memahami korelasi atau relevansi dengan struktur-struktur yang patologis ya. Kemudian yang keuntungan kedua, mahasiswa mempunyai kesempatan ya, untuk mempelajari pengetahuan melintasi disiplin ilmunya ya. Jadi kita juga mendidik mahasiswa kita supaya tidak seperti katak dalam tempurung. Jadi belajar histologi, histologi saja, tapi tidak memahami kaitannya ya dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Ya. Nah, dengan praktikum integrasi ini, kita harapkan mahasiswa dapat ya membuka wawasannya, mengintegrasikan pengetahuan atau ilmu histologi dengan cabang ilmu yang lainnya. Ya. Kemudian mahasiswa itu lebih aktif ya. Jadi dengan adanya praktikum terintegrasi ini merupakan sesuatu dalam tanda petik barang yang baru. Jadi biasanya ada sesuatu yang baru itu mahasiswa menjadi apa ya terpicu ya, terpicu dan terpacu ya untuk ya belajar lebih jauh ya. Jadi mahasiswa biasanya lebih aktif dan meningkatkan pemahaman tentang proses-proses penyakit ya. Nah, ini adalah keuntungan dari praktikum terintegrasi yang kita amati. Nah, sekarang kita belum mengetahui ya bagaimana persepsi dari mahasiswa terhadap praktikum histologi terintegrasi. Karena itulah kami di Departemen Histologi ya FKUI ya, ini melakukan satu penelitian ya dengan tujuan untuk menggali ya persepsi mahasiswa ya terhadap praktikum histologi yang terintegrasi ya. Nah, pada penelitian ini kita melakukan satu survei ya praktikum terintegrasi histologi dengan patologi anatomi ya. Mahasiswa ya diberikan kuesioner ya. Kuesioner ini diberikan kepada 350 mahasiswa, tetapi yang mengembalikan ya itu hanya 257 mahasiswa ya. Kemudian ada 3 tutor histologi dan 3 tutor patologi anatomi ya. Sebelum dilakukan kegiatan praktikum didahului oleh kuliah pengantar baik dari histologi maupun dari patologi anatomi ya. Nah, setelah itu kegiatan praktikum diakhiri dengan adanya post test ya. Yang kita akan nilai adalah short term retention ya. Dan nilai yang kita menjadikan patokan itu adalah di atas 55 ya.
Nah, sebelum dilakukan ya pembagian kuesioner ini, ya, mahasiswa dijelaskan dulu tujuan dari penelitian ini. Ya. Nah, kuesionernya sendiri kita bagi menjadi 4 bagian. Ya. Yang pertama adalah tentang kuliah pendahuluan praktikum. Ya. Yang kedua adalah slide histologi yang digunakan. Yang ketiga, pendapat mahasiswa tentang praktikum terintegrasi. Ya. Dan yang keempat, ya, ini adalah pertanyaan terbuka, ya, ada 2 pertanyaan terbuka, ya, tentang sikap dan perspektif, ya, tentang praktikum terintegrasi. Nah, kemudian untuk short term, ya, retention, ya, ini diambil batas nilai 55, ya. Jadi dilihat, diperbandingkan, ya, yang mampu meraih nilai di atas 55 dan yang kurang dari 55, dan ini diuji dengan t-test, ya. Kemudian analisa statistik, ya, untuk survei ini dilakukan menggunakan SPSS 25, ya. Kemudian untuk perbedaan data nominal dianalisa dengan chi-square test, ya, dan komentar kualitatif dikumpulkan, ya, dan komentar yang sejalan dikumpulkan pada satu grup, ya. Nah, ini adalah hasilnya, ya. Di sini tabel 1 ini melukiskan, ya, tentang karakteristik dari responden, ya. Dari karakteristik responden ini 61,5% responden itu adalah wanita, ya. Dengan rentang umur adalah 16 sampai 21 tahun dan yang terbanyak adalah 19 tahun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persepsi mahasiswa, ya, terhadap kuliah pendahuluan praktikum, ya. Nah, dari hasil kuesioner, ya, ternyata mayoritas 99,2% menyatakan bahwa kuliah pra praktikum itu sudah jelas, ya. Kemudian 96,9% itu mengatakan bahwa kuliah pra praktikum, ya, antara histologi dan patologi anatomi ini terdapat korelasi yang erat, ya. Jadi umpamanya dalam praktikum histologi kita mempelajari struktur hati yang normal. Patologinya juga adalah kelainan-kelainan pada hati, ya. Sehingga itu terdapat korelasi yang erat, ya. Kemudian 97,9% menyatakan bahwa kuliah praktikum ini bermanfaat dalam memahami struktur normal dan hubungannya dengan proses patologis, ya. Tetapi, ya, 78,2% menyatakan waktu kuliah praktikum ini masih kurang, ya. Nah, masih kurang ini, ya, antara lain dikatakan bahwa diskusinya itu masih masih kurang, ya. Biasanya karena keterbatasan waktu, ya, memang, ya, pertanyaan-pertanyaan di diskusi itu tidak banyak, mungkin 1 atau 2, ya. Sementara masih banyak yang ingin bertanya, ya. Karena itu hasilnya 78,2% menyatakan waktu kuliah pra praktikum ini masih kurang. Nah, yang kedua kita lihat adalah persepsi mahasiswa terhadap slide praktikum dan waktu praktikum, ya. Nah, dari hasil survei menyatakan bahwa slide histologi yang digunakan itu sudah cukup. Ini 89,9%, ya. Kemudian strukturnya jelas, ya, 83,3%. Kemudian terdapat kaitan, ya, dengan slide patologi anatomi yang digunakan. Ini sebanyak 75,5%, ya. Kemudian lebih mudah untuk membandingkan, ya. Jadi dengan mereka mempelajari yang normal kemudian langsung membandingkannya dengan yang patologis, menyatakan ini sangat memudahkan untuk memahami. Itu sebanyak 86%, ya. Dan menyatakan bahwa praktikum slide-slide yang digunakan ini bermanfaat, itu sebanyak 77,8%. Jadi kesimpulannya bahwa slide histologi yang digunakan ini sudah cukup baik dan memadai, ya. Nah, tapi, ya, kembali lagi waktu praktikum, ya, yang menyatakan sudah cukup itu hanya 65,8%, ya.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ya bagaimana persepsi mahasiswa terhadap praktikum terintegrasi itu sendiri. Ya. Nah, dari hasil survei, mayoritas menyatakan setuju, ya, praktikum terintegrasi meningkatkan pemahaman, ya, terhadap proses patologis, proses penyakit, ya, itu sebanyak 77%, ya. Kemudian ya menyatakan bahwa praktikum terintegrasi ini dapat meningkatkan minat dan motivasi mempelajari histologi, ya itu sebanyak 72%, ya. Merangsang berpikir kritis 79,4%, kemudian meningkatkan memori jangka panjang, ya ini sebanyak 69,6%, ya, dan efektif ya di dalam belajar ini 86%, ya. 5 menit lagi ya, Dok? Ya. Kemudian ya bagaimana persepsi mahasiswa yang selanjutnya adalah bahwa praktikum terintegrasi ini menolong dalam proses pembelajaran, ini 69,9%. Nah, hanya sedikit staf yang memberikan feedback, ya. Ini ada 59,9% yang menyatakan bahwa sedikit sekali staf yang memberikan feedback, ya. Kemudian yang tidak memberikan feedback itu 20,02% dan ragu-ragu 19,8%, ya. Nah, sebaliknya hanya separuh yang mengatakan bahwa praktikum terintegrasi membuat mereka tidak stres, ya. Memang kalau kita lihat dengan praktikum terintegrasi mereka harus menyiapkan diri untuk dua kegiatan yang dilakukan bersamaan, yaitu patologi dan histologi, dibandingkan kalau mereka hanya satu saja. Jadi mereka mempersiapkan diri hanya untuk satu subjek saja, ya. Nah, walaupun ya kita lihat persepsi mahasiswa terhadap praktikum terintegrasi ini sangat positif, tetapi hanya 37,4% ya yang setuju praktikum terintegrasi ini segera diberlakukan ya secara keseluruhan dalam proses pendidikan kedokteran, ya. Nah, 44,7% menyatakan tidak setuju dan 17,9% ragu-ragu. Jadi persepsi mereka praktikum terintegrasi ini baik. Tapi kalau untuk dilaksanakan secara luas, ya mereka masih berpikir-pikir, ya. Ini hasil yang sebetulnya menarik, ya. Kalau kita lihat, ya. Nah, dicoba untuk kita pelajari. Kenapa kok hasilnya seperti itu, ya? Ternyata di sini keterkaitan yang paling erat itu adalah dengan ketersediaan waktu, ya. Kemudian juga waktu yang optimal, ya, untuk melakukan praktikum, ya. Kemudian juga terkait dengan level stres, ya. Dan ya keuntungan atau manfaat dari praktikum terintegrasi, ya. Jadi mahasiswa banyak yang belum mengetahui manfaat dari praktikum terintegrasi. Mungkin ini yang perlu disosialisasikan, ya. Jadi kita lihat bahwa persepsi mahasiswa terhadap praktikum terintegrasi itu sebetulnya baik, ya, tapi mereka tidak menyetujui untuk penerapan ya praktikum terintegrasi ini segera. Ini terkait dengan waktu yang tersedia, waktu belajar yang maksimal, kemudian tingkat stres dan keuntungan dari praktikum terintegrasi. Nah, selanjutnya kita lihat ya bagaimana sikap dan perspektif terhadap praktikum histologi terintegrasi. Ini adalah dua pertanyaan terbuka, ya. Nah, opini terhadap praktikum terintegrasi, ya, ini hanya 87,15% kuesioner yang kembali, ya. Nah, dari kuesioner ini kita lihat, ya, 25% berpikiran negatif, ya, terhadap praktikum terintegrasi karena kurangnya waktu, ya. Kemudian tetapi 37% ini setuju, ya, memilih untuk praktikum terintegrasi dan hanya 5,8% yang menolak praktikum terintegrasi dengan alasan ya lebih enak belajar histologi dulu, ya, baru belajar patologi anatomi, ya. Nah, jadi dari survei ini ya secara keseluruhan komentar mahasiswa terhadap praktikum histologi terintegrasi adalah setuju, ya.
Tapi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketersediaan dan alokasi waktu. Yang kedua, fasilitas. Dan yang ketiga adalah masalah tutor. Ya. Nah, kemudian dari hasil ya retensi jangka pendek atau short term retention, ya ternyata hasilnya tidak seperti ya dikit lagi yang kita harapkan, ya karena ternyata yang mendapat nilai di atas 55 itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang kurang ya dari 55 ya, yaitu 73,7 berbanding 79,35 ya. Nah, secara prosentase ya juga demikian ya, dan ternyata ini ada perbedaan yang bermakna ya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa dari hasil penelitian sebelumnya dan dari hasil penelitian tentang persepsi terhadap praktikum histologi terintegrasi dapat disimpulkan bahwa praktikum terintegrasi adalah baik dan persepsi mahasiswa juga baik ya, dengan alasan satu, memahami topik histologi lebih dalam dan relevansinya terhadap struktur. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk mempelajari pengetahuan melintasi disiplin ilmunya. Yang ketiga, lebih aktif. Kemudian 4, meningkatkan pemahaman, meningkatkan minat dan motivasi belajar, merangsang berpikir kritis, meningkatkan memori jangka panjang dan efektif dalam belajar. Ya. Nah, untuk melaksanakannya, maka faktor yang harus diperhatikan, yang pertama harus didahului oleh kuliah pendahuluan praktikum dulu, disediakan alokasi waktu yang cukup dan sesuai dengan materi praktikum, tersedianya material pembelajaran, ya, umpamanya atlas histologi, kemudian tutor yang cukup dan interaksi dosen mahasiswa juga yang cukup, kemudian mengurangi tingkat stres mahasiswa, ya, jadi kita harus motivasi mahasiswa tentang kebaikan praktikum terintegrasi ini, dan penjelasan yang lengkap tentang praktikum histologi terintegrasi. Ini itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.